yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di dalam ayat Allah berfirman, innama nut'imukum liwajhillahi la nuridu minkum jazaa'an wala syukura. Ini adalah topik yang ingin saya sampaikan sedikit sebelum masuk ke kitab ini. Ini nanti kitabnya membahas tentang kitabul dzikri wa du'a wa tauba wal istighfar fi babil hifzi ala dzikri ala Allah taala. Bagaimana kita bertobat kepada Allah itu nanti. Namun berikutnya sedikit saya menyampaikan karena ini berkaitan dengan sehari-hari kita, yaitu innama nut'imukum liwajhillahi la nuridu minkum jazaa'an wala syukura. Pasti kita banyak sedekah. Artinya kita sudah banyak bersedekah dimanapun itu. Pasti karena itu adalah anjuran. Hanya saja dalam bersedekah itu harus tepat sasarannya, ya optimal kira-kira itu harus dilakukan. Sehingga innama nut'imukum, sesungguhnya aku memberi kalian liwajillah, hanya karena Allah. Jadi apa yang kita berikan kepada siapapun niatkan lillahi ta'ala. La nuridu minkum, aku tidak berharap kepada kalian jazaan, balasan. Jadi ketika kita memberi, jangan pernah berpikir saya memberi berharap dia membalas aku, nggak boleh itu. Ini kalau kajian tasawufnya ya Pak Edi ya, tasawufnya. Jadi kalau kita memberi, jangan pernah berharap bahwa orang lain itu akan membalas kita, nggak perlu. Jadi kalau kata guru saya di pesantren itu agak kasar sedikit menggambarkan. Mau tahu nggak kamu seperti ikhlas itu seperti apa? Ini caranya. Kamu kalau sudah kenyang, sisa makanannya dikasih orang mudah nggak? Mudah. Kenapa? Udah kenyang. Sayang banget nih nggak dihabisin, masih banyak. Coba, kenapa bisa seikhlas itu? Kita udah kenyang duluan. Gitu. Coba kalau masih kita lapar, kira-kira bisa nggak bilang begitu? Ayo makan yang banyak, ini masih banyak, enak banget. Kita lapar. Kira-kira gimana? Kayaknya mikir gitu ya. Berarti keikhlasannya diuji. Atau yang kedua, keikhlasan kita kasarnya bisa begini, seperti kita membuang kotoran kita. Ketika dibuang, nggak ada kita yang kepikiran, wah dilihat dulu loh. Nanti tadi saya makan rendang, makan bakso, makan ini, tak perhatikan dulu, ya. Seperti apa kualitasnya? Enggak. Jadi ketika keluar, berapapun nilai yang kita beli makanan itu. Nah sama dengan ketika kita sedekah. Jadi ketika sedekah, la nuridu minkum jazaan. Ketika kita memberi, tidak perlu nuridu berharap jazaan, balasan. Nggak perlu, kasih aja. Nggak usah dipikirin, biar Allah yang membalas. Udah kasih aja. Kemudian yang kedua, wala syukuro. Jangan berharap ucapan terima kasih. Kita kasih, kemudian berharap terima kasih banyak bantuannya. Ketika kita ngasih, lalu orang yang dikasih nggak berterima kasih, kita ngomong, udah dikasih nggak bilang terima kasih lagi. Kadang kita suka begitu. Itu artinya ngasihnya belum lillahi ta'ala. Kalau masih kita ngasih begitu, nggak tahu diri nih orang, udah disedekahin, dikasih begini, nggak bilang terima kasih lagi. Sama buruknya itu. Yang nerima buruk nggak bilang terima kasih, yang ngasih buruk karena dia berharap kepada dia. Padahal kita berharap kepada siapa? Kepada Allah. Ya sudah, ketika kita sedekah itu kan perintah Allah. Karena perintah Allah, kasih nggak usah ngarep dari dia. Dia bilang terima kasih atau tidak bukan urusan. Kesalahan dia karena tidak mengucapkan terima kasih. Nggak perlu. Ini sekaligus bicara kepada diri saya sendiri, mengajarkan kadang terus terang ngasih kesemikir. Dia bilang terima kasih nggak? Kita harus begitu. Ini buat kita bersama. Bagi orang yang menerima sedekah dari orang lain, anjurannya adalah kata Allah, fa idza huyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Kalau kamu mendapatkan penghormatan, dapat sedekah, dapat keistimewaan dari orang lain, fahayyu, balas bi ahsana minha, yang lebih baik. Jadi kalau kita mendapatkan Pak Edi misalnya dianterin semangkok bakso, Pak Edi jawabnya 2 mangkok, gitu Pak Edi.
Pak Udin ngasihnya semangkok bakso, Pak Edi jawabnya 2 mangkok, kira-kira begitu. Itu cara ngebalasnya orang yang berbuat kepada kita. Aurudduha, kalau nggak bisa sama-sama semangkok. Tanda terima kasih, nggak usah dibilang tanda terima kasih saya Pak Udin, nggak perlu. Karena sedekah ibadah kita itu pada intinya itu ke Allah, ke yang di atas, bukan kepada manusia. Manusia itu cuma wasilah penghubung kebaikan kita menuju surganya Allah. Gitu. Ibaratnya itu hanya perangkat kita menuju ridha Allah melalui tangan-tangan manusia. Ini yang perlu kita pelajari dan kita bersama-sama untuk belajar barangkali. Bapak-bapak sekalian, jemaah majelis taklim Kliwon yang dimuliakan Allah SWT. Selanjutnya saya ingin membaca satu hadis di dalam kitab Al-Lu'lu' wal Marjan, kitab berzikri wa du'a wa taubah wal istighfar, kitab yang membahas tentang bagaimana berzikir, wa du'a dan berdoa kepada Allah, wa taubah dan bagaimana bertaubat, wal istighfar dan membaca istighfar. Ini juga sama-sama belajar ya Bapak sekalian, karena kalau saya sampaikan nanti bukan berarti saya sudah mengamalkan, tapi tadi saya baca-baca apakah saya sudah begitu. Dalam rangka itu juga mengingatkan diri sendiri. Babul hifi ala dzikrillahi ta'ala, bab anjuran untuk berzikir kepada Allah. Hadis an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, hadis ini diceritakan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaqulullahu ta'ala, Allah berfirman. Ini hadis qudsi. Hadis qudsi itu Allah yang menyampaikan langsung kepada Nabi Muhammad. Jadi disampaikan, kalau ayat Al-Quran, ayat disampaikan kepada Jibril, kepada Nabi Muhammad, itu ayat Al-Quran. Kalau hadis qudsi, Allah langsung menyampaikan kepada Nabi Muhammad tanpa Jibril, disebutlah hadis qudsi. Seperti itu. Nah, ini hadis qudsi, yaqulullahu ta'ala, Allah berfirman, ana inda dhanni abdi bi, saya ini, aku ini, kata Allah, inda dhanni abdi bi, bergantung dari prasangka hambaku. Wa ana ma'ahu idza dzakarani, dan saya akan selalu bersamanya idza dzakarani, ketika manusia itu selalu menyebutku. Itu kata Allah. Fa in dzakarani min nafsihi, ketika dia manusia itu, hamba itu, atau misalnya si Ahmad atau si Edi misalnya, dzakarani selalu menyebut namaku, an nafsihi, dari hatinya. Dia nyebut dari hatinya, bukan dari mulutnya. Ada orang berpikir di mulut, la ilaha illallah, la ilaha illallah, hati mulutnya, hatinya tidak. Makanya itu kalau kata ulama sama kayak burung yang bisa mengucapkan assalamualaikum, la ilaha illallah, itu mulut, tapi hatinya nggak ada. Kalau orang yang hatinya mulutnya la ilaha illallah, hatinya la ilaha illallah, akan sinkron antara ucapan dan perbuatan. Tapi kalau hanya dia ada di mulut, ya dia bisa berkalimat tetapi tidak bisa meneladani. Itulah kalimat-kalimat yang disebut dengan fa'idha dzakaroni fi nafsihi, ketika dia menyebut namaku dari jiwanya, dzakartuhu min nafsi, maka aku akan selalu menyebutnya min nafsi, dari diriku. Itu kata Allah. Ini adalah tepatnya nanti kalau kajian-kajian tasawuf nih ya, di Pak Edi, kajian-kajian tasawuf. Tapi kalau diperdalam panjang nanti, yang singkat-singkat saja ya Pak Edi ya. Kemudian wa in dzakarani fi bala'in, ketika hambaku mengingatku fi bala'in, dalam sebuah jemaah perkumpulan seperti ini. Kita alhamdulillah malam ini adalah hadir ke majelis ini dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah. Maka ketika hamba-hambaku ingat kepadaku dalam sebuah majelis perkumpulan, kata Allah, dzakartuhu fi mala'in khairin minhum, maka aku akan selalu menyebutnya di dalam perkumpulan kebaikan di antara mereka. Jadi Allah juga nyebut, ya Allah, ya alhamdulillah, kata Allah,
Edi luar biasa, disebut sama Allah. Si siapa misalnya Pak Ade, bukan Pak Ade, Allah bilang dia Ade Bahtomo, luar biasa. Itu sudah diceritakan kepada malaikat-malaikat Allah, kepada makhluk-makhluk langit diceritakan sama Allah. Allah senang sekali melihatnya. Yang berkumpul di majelis itu, coba lihat tuh di blog B, malam ini ngaji loh. Di sana ada ini, di absen. Malaikat senang juga dia di absen malam ini dihadirkan. Ya Allah, ini nama-namanya, daftar hadirnya. Makanya diperbanyak majelis-majelis itu penting. Bukan hanya nambah ilmu bertambah, hidayah bertambah, ampunan Allah bertambah, rahmat Allah juga bertambah. Memang nggak terlihat, tapi paling tidak dengan upgrading kita ada ketemu yang tadi sampaikan, klik 1 menit saja, insya Allah. Kemudian berikutnya, wa in taqarraba ilayya bi shibrin, ketika hambaku dia mendekatku di shibrin sejengkal, dengan cara sejengkal. Dia usahanya nih orang mendekat kepada Allah cuma sejengkal, tapi dia diusahakan. Ya Allah, saya ingin bertemu dengan Allah, cuma kemampuanku itu cuma sejengkal kemampuannya. Maka Allah jawab, taqarrabtu ilaihi dira'an, saya akan mendekati dia dira'an, ya, 1 hasta. Jadi kalau kita mampunya sejengkal, Allah 1 hasta udah lebih jauh daripada kita. Jadi istilahnya sebenarnya Allah sudah tahu usaha kita. Jadi kalau kita berusaha misalnya mampu sholat sunnah 2 rakaat, Allah sudah 4 rakaat, kira-kira begitu. Cara mendekati kita, berarti rahmat Allah begitu luasnya. Usaha kita Allah jawab dengan 2 kali lipat, kira-kira begitu. Wa in taqarraba ilayya dira'an, ketika hambaku mendekat kepadaku dira'an sehasta, dia mencobanya cuma sehasta bisanya. Taqarrabtu ilaihi, maka saya akan mendekat kepadanya ba'an, sedepah. Allah sudah sedepah, kira-kira ini contoh. Jadi kalau kita mampu segini, Allah sudah segini, sudah sedepah. Langkahnya, syafaatnya, hidayahnya, ampunan Allah sudah lebih jauh diberikan kepada kita. Artinya kita berusaha 1 menit, Allah sudah 10 menit. Nah, seperti itu. Artinya ini bagaimana Allah begitu sayangnya kepada kita, hanya kitanya yang harus banyak belajar dengan kata-kata yang husnudzon. Wa in atani yamshi, ketika hambaku dekat kepadaku yamshi, dengan cara berjalan, dia jalan. Ilustrasi ini sebuah ilustrasi. Jadi ketika ada hambaku mendekat kepadaku, kemampuannya hanya berjalan, maka kata Allah, ataituhu hurwalatan, maka saya akan mendatangi dia dengan lari. Kita berjalan, Allah sudah lari. Artinya hidayah Allah, ampunan Allah, pertolongan Allah sudah lebih cepat daripada kita. Hanya di sini perlu di apa, mesti tanda tanya. Kata prasangka itu seperti apa kira-kira? Karena ada orang ibadah begini, bener nggak sih Allah itu sayang sama saya? Saya sudah sholat sunnah, sudah sholat duha, kok masih begini-gini aja ya? Di mana letak keadilan Allah? Dalam hati kita kadang. Nah, yang begini ini menjadi ujian. Kata Allah, kalau saya sehasta, Allah sudah apa? Kalau saya sejengkal, Allah sudah sehasta. Kalau saya sehasta, Allah sudah sedepah. Kalau saya ibadahnya saya lari, Allah apa namanya? Kalau saya jalan biasa, Allah sudah lari. Tapi saya kini-kini amat, misalnya. Nah, ini nih cara berpikir. Nah, bagaimana kata para ulama mengatasi itu? Qala al-Hafidz fil Fathi, seorang ulama berkata, ya, seorang ulama yang bernama Al-Hafidz fil Fathi dalam kitab Al-Fathi, qala li Umar, dari Umar bin berkata, al-muradu, yang dimaksud bidzanni huna, yang disebut dengan kata dhanni abdi, yang disebut dengan prasangka. Bagaimana kita berprasangka? Berprasangka bagaimana yang benar itu? Huna di sana adalah bil ilmi, dengan ilmu. Harus didasari dengan ilmu. Kalau orang yang tidak punya ilmu, dia gampang, Allah nggak adil nih. Gitu. Memang nggak bilang nggak adil, tapi ketika
saya sudah sholat duha, sudah ngaji, sudah sedekah, tapi kok masih segini? Kata Allah kalau saya sedekah 1, 10, tapi masih begini. Nah ini ingkar kan? Ingkar. Nah bagaimana caranya? Harus bil ilmi. Bagaimana bil ilmi? Begini, ketika Allah nggak jawab, ini misalnya bukan nggak jawab, Allah pasti jawab, itu pasti kabul doa kita. Cuma Allah ingin rindu. Misalnya begini, harus jawab begini, ya Allah, alhamdulillah, Engkau begitu rindu kepadaku, Engkau sangat senang melihatku menangis di depanmu. Berarti Engkau berharap aku selalu menangis di depanmu. Allah begitu cinta kepadaku karena aku selalu menyebut namanya dengan keadaan saat ini. Kalau bukan karena saat ini mungkin aku akan lalai. Nah itu bil ilmi namanya, dengan ilmu. Tapi orang nggak punya ilmu, ya nggak adil loh gitu. Sedekah kata, ya nggak mau gitu kayak demo gitu ya. Nah, demonya pelan-pelan. Emang nggak ditunjukkan. Sedekah 1 dapat 10. Sedekah 1 malah saya nggak ada. Buktinya masih gini-gini amat gitu. Ini tambah remuk gitu. Ini kan bahasa kitanya. Maka dalam berhusnudzon, berzon, berprasangka itu harus dengan ilmu. Bagaimana? Harus husnudzon, berbaik sangka. Jadi ketika Allah tahan, itu sebenarnya Allah sayang. Ada sebuah ilustrasi pernah saya lihat di Facebook, ada mobil tronton besar, mungkin pernah lihat Bapak-bapak, tronton besar, kepalanya mau nyemplung, tapi badan belakangnya dia tetap di atas jalan. Ini badan yang ini sudah mau nyemplung. Kalau dilihat, kenapa nggak nyemplung sekalian? Ternyata tidak semua beban itu adalah berbahaya. Ada kalanya beban itu mengamankan, menahan. Seperti tadi, ini jurang, ini tronton badannya, ini kepala. Ini kepala mobil tetap di sini. Secara pikiran kita, kalau mobil aman begini, maka yang di belakang jadi beban. Ini beban mobil besar banget nih. Tapi ternyata adalah satu keadaan. Ini mobil di depannya mestinya nyemplung, tapi bebannya besar, dia nggak jatuh. Berarti semua beban kehidupan itu pada dasarnya adalah kunci. Karena Allah menunjukkan, kamu kalau saya turuti kamu nyemplung, maka saya tahan dulu kamu sekarang. Sabar ya, saya tahan kamu. Saya sayang sama kamu, cuma kamu nggak tahu saya. Kira-kira begitu. Kalau saya turuti kamu nyemplung. Kira-kira ini kasarnya gitu ya, kasarnya. Sehingga saya lebih memilih, aku lebih tahu daripada dirimu, kata Allah. Kamu nggak tahu, saya yang tahu kamu. Jadi ikuti saja caranya, berprasangka. Seperti tadi, ya Allah, terima kasih Engkau ya Allah selalu mengijabah doa-doaku. Mungkin kalau tidak demikian, saya sudah jauh lalai kepada Engkau. Dengan inilah aku selalu menyebutmu. Dengan inilah aku sering bersedekah. Dengan inilah aku tahu sering menyebut namamu. Itu berprasangka, namanya bil ilmi, punya ilmu gitu. Jadi hal ini yang harus dipakai ketika ada ujian dari Allah. Jangan gampang-gampang protesnya, ya begini, masa begitu, udah begitu. Itu sebenarnya hanya karena kita tidak tahu lalu menganggap beban itu adalah beban aslinya, padahal beban itu adalah kunci untuk kita tidak nyemplung. Jadi kita begitu, kunci rapat. Kemudian kata ulama berikutnya, fa innal ijabata, wa qala al-Qurtubi, dan Imam al-Qurtubi berkata fil mafahim, dalam kitab al-mafahim, kilah dikatakan makna dhanni abdi bi, kata adzanni abdi bi, kata berprasangka kepadaku, dzannal ijabah inda doa. Jadi harus kita berkeyakinan ketika kita berdoa Allah pasti jawab. Cuma jawabnya ada kalanya cepat, ada kalanya ditunda, ada kalanya jawabannya menutupi kesalahan sebelumnya. Itu yang harus kita yakinkan. Jadi ketika doa kita tidak langsung terjawab seperti yang kita harapkan, husnudzonnya adalah mungkin Allah menutup kesalahanku yang kemarin, maka doaku hari ini bukan tidak dijawab, pasti Allah kabulkan. Fa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib, kata Allah. Ketika hambaku berdoa kepada aku pasti jawab, pasti. Cuma kitanya kan materialis. Kalau kita ngasih sekarang, pinginnya dijawab sekarang. 1 tambah 1 sama dengan langsung pinginnya 2 gitu. Jadi ini kan logika materialis. Padahal kan
Allah tidak materialis. Allah itu jawabannya lebih daripada matematika. Makanya Allah bilang, wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah melipat gandakan kepada siapapun yang dikehendaki. Cuma cara melipat gandanya itu tidak sama dengan kita. Melipat gandakannya misalnya Allah kasih sehat. Allah kalau misalnya sehat juga enggak. Ini juga kurang. Allah kurangin dosanya. Karena kata Allah begini, disampaikan sama di dalam hadis, idza habballahu 'abdan ibtala. Allah kalau senang sama seseorang itu ibtala, Allah uji dia. Jadi kalau nggak pernah diuji sama Allah, jangan-jangan nggak disukai gitu ya, nggak dicintai. Jadi kalau dicuekin gitu tadi. Jadi kalau diuji sama Allah harusnya alhamdulillah, berarti aku dilihat sama Allah, diuji ini. Ahabballahu 'abdan ibtala. Allah senang sama seseorang, ibtala dia diuji. Ujian ada dua, ada ujian itu terasa berat, ada ujian bahagia. Ada yang banyak orang kuat diuji dengan kekurangan, kuat, sabar. Tapi kalau diuji dengan kebahagiaan, banyak orang sombong. Apa orang sombong? Wah, saya ini alhamdulillah.